apa sih pentingnya mencari pencurinya? Toh barangnya juga sudah hilang, kenapa sih gak move on gitu? Dan memangnya kalau kasus pencurian barangnya udah hilang itu pencurinya tidak harus ditangkap. Pencurian itu bukan sebuah kejahatan. Dan dampaknya apa? Nanti bagi pencuri-pencuri yang lain akan gampang untuk mencuri gitu. Sehingga tidak ada keamanan bagi kita terhadap barang-barang kita miliki. Nah, ijazah palsu, pemalsuan dokumen itu kan 263, menggunakan dokumen ijazah palsu atau dokumen palsu 264 KUHP. Kemudian memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik itu 266 KUHP. Itu kan kejahatan. Semakin viral bahkan ya semenjak Pak Betor ini mengucapkan ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka oleh tim relawan, bahkan detail segala macam. Nah, sampai saat ini tuh belum ada tudingan bahwa itu bohong atau gimana. Nah, ini menurut Bung Ahmad Kozidin gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa sekalian, mudah-mudahan selalu sehat. Nah, memang makin kesini makin kesono. Maksudnya adalah sejumlah informasi yang masuk ke kita dari berbagai sumber, dan terakhir apa yang disampaikan oleh Betor Suryadi, politisi PDIP yang juga pernah menjadi staf kantor presiden ya, KSP ya, kantor staf presiden gitu, boleh dikatakan mengguncang ya jagat politik nasional gitu. Kenapa? Karena Betor dalam sebuah wawancara eksklusif di stasiun TV nasional ya, semalam kalau nggak salah ya acaranya, atau ya semalam itu saya nonton semalam, itu mengungkap sejumlah informasi yang sebelumnya juga sudah sempat beredar karena di berbagai portal berita online sudah dikutip, diulas sejumlah YouTuber ya. Itu Betor di dalam sebuah wawancara eksklusif di satu TV stasiun nasional ya, iNews ya, itu mengungkap apa yang sebelumnya juga sudah disampaikan, bahwa ijazah saudara Joko Widodo itu diduga made in Pasar Pramuka. Jadi bikinan atau buatan Pasar Pramuka. Pasar Pramuka itu kan sebuah pasar yang ada di daerah Salemba, Jakarta begitu, yang dikenal oleh masyarakat sebagai Pasar Palu Gada. Apa itu Pasar Palu Gada? Apa lu perlu gua ada? Semua jenis dokumen bisa dipesan ya di Pasar Pramuka. Namun sayang pasar ini sudah terbakar beberapa tahun lalu ya. Nah, yang menarik adalah selain menjelaskan bahwa dokumen ijazah saudara Joko Widodo itu dibuat di Pasar Pramuka oleh sejumlah aktor utama Widodo disebut ya. Kan ada David, ada Widodo, tapi aktor utamanya adalah Widodo ya. Betor juga menyebut sejumlah nama yang itu menjadi relevan ceritanya gitu loh dengan pelaksanaan kontestasi Pilpres di periode pertama Jokowi ya, 2014 gitu. Yakni apa? Yakni Betor menyebut bahwa dokumen itu disiapkan oleh sebuah tim dari Solo, ada Widodo tadi itu, yang diketahui juga tim Jakarta, yang kemudian diserahkan kepada tim Jakarta, selanjutnya diserah terimakan kepada Andi Wijoyanto, yang saat itu memang Andi Wijoyanto itu menjabat sebagai sekretaris tim pemenangan pemilu Jokowi JK ya, yang periode pertama. Yang kedua juga dia menjabat tim sukses sekretaris pemenangan juga di periode Jokowi Ma'ruf Amin begitu. Nah, itu informasinya bahwa barang yang diserahkan dalam pengertian ya ijazah ya, itu bukan barang asli, tapi barang yang dipesan di Pasar Pramuka. Pemesannya itu si Widodo ya, cuman orang ini katanya hilang, ini aktivis partai juga kata si Betor gitu. Dan memang Andi Wijoyanto juga sudah memberikan respon, yang jelas dia membenarkan bahwa dia yang menerima dokumen itu, dia juga yang mendaftarkan ke KPU, sudah diverifikasi oleh KPU ya, tapi dia sama sekali tidak pernah terbesit bahwa dokumen itu bermasalah gitu. Karena saat itu ukurannya adalah bahwa dokumen itu sudah sempat digunakan untuk pilkada di Solo, juga pilkada
di DKI Jakarta ya kan. Ya, jadi dia kalau istilah agama itu husnuzon ya, bahwa barang itu benar gitu. Kemudian dia daftarkan dan diverifikasi lolos sah ya sudah begitu. Nah, tapi ketika ditanya oleh Mikael ya dari Sentana TV, apakah sudah pernah melihat? Ya, memang melihat. Apakah ijazah tersebut sama dengan apa yang beredar hari ini di sosial media? Andi Wijayanto menyatakan tidak ingat gitu. Dan saat hari ini persoalan ijazah itu dipersoalkan publik, ya Andi Wijayanto menyerahkan itu semua kepada publik gitu. Artinya Andi Wijayanto juga tidak ikut pasang badan ya, dalam pengertian dia tidak menyatakan oh itu pasti asli, saya saksinya, saya yang mendaftarkan, enggak. Dia hanya menyatakan dia sudah menerima kelengkapan berkas, sudah dia teruskan kepada KPU. Memang ada satu hal yang ditanyakan oleh KPU, apakah gelarnya akan disebutkan. Kalau gelarnya akan disebutkan, maka butuh lampiran dokumen legalisir dari ijazah yang gelarnya akan ditampilkan itu. Jadi menurut saya Andi Wijayanto normatif dan dalam perspektif pembelaan dia tidak pasang badan untuk Jokowi. Dia normatif saja gitu. Oke. Nah, yang menarik adalah analisis dari Betor. Dia menyatakan bahwa ketika ditanya apakah itu palsu, yang pertama dia jadikan parameter adalah kajian Bambang Trimulyono yang menyatakan Jokowi tidak pernah punya ijazah ya di UGM gitu. Kedua juga ada salah satu mantan profesor mantan dekan di UGM, Prof. Sofian siapa begitu ya, itu juga menyatakan tidak ada mahasiswa Jokowi itu di UGM, di Fakultas Kehutanan gitu. Dan yang paling penting adalah kenapa ijazah yang UGM yang IR itu ya diduga kuat palsu bikinan pramuka begitu, karena saat mendaftar di Solo verifikasi dokumennya tidak ada gelar insinyur. Makanya Jokowi dulu kan dikenal gelarnya adalah Dr. Andes gitu lah. Kenapa baru muncul dia menjadi IR itu kan setelah maju Pilgub DKI dan Pilpres 2 kali. Jadi menurut saya nalar kritis seorang Betor ini ya reasonable gitu loh, ya masuk akal gitu lah, logis gitu loh. Tinggal bantahan terhadap hal ini yang belum ada sampai hari ini. Ya kalau si Rifai Kusuma Negara kan tidak membantah substansinya. Dia hanya mengkritik Betor, itu kan hanya informasi yang dia ketahui dari orang lain, bukan Betor langsung yang menjadi saksi hidup tentang pembuatan ijazah itu. Begitu. Oke, Bung. Apakah ini semenjak Betor mengucapkan itu, apakah ini mungkin bisa sealur dengan narasi chaos yang disebut oleh Pak Yakub? Ya tadinya saya bingung ya, kenapa seorang kuasa hukum secara terbuka menyampaikan statement di hadapan publik kalau ijazah saudara Joko Widodo ditunjukkan itu akan chaos gitu. Kan kita semua kan ya common sense ya secara normatif kita kan menganggap menunjukkan ijazah asli itu kan nggak ada kaitannya, nggak ada kausalitasnya dengan potensi chaos gitu. Apalagi kalau ijazah itu memang asli, kan justru yang muncul kebanggaan dari pemiliknya, dan bagi publik itu justru akan meredam ya perdebatan publik yang selama ini menjadi liar karena memang ijazahnya tak kunjung ditunjukkan oleh saudara Joko Widodo begitu. Tapi begitu ada informasi dari Betor ini, oh apa ini maksudnya chaos? Kenapa? Karena barangnya memang meet in pasar pramuka. Lah kalau yang ditunjukkan ke publik itu ternyata barang meet in pasar pramuka, ya chaos lah. Chaos yang dimaksud bukan berarti orang kemudian apa ya bunuh-bunuhan, itu enggak. Maksudnya suasana publik menjadi chaos ya, menjadi huru-hara ya, dalam pengertian ya orang akan mencela saudara Joko Widodo gitu, dan seluruh pembelanya lah, termasuk buzzer-buzzernya. Selama ini kalian ya ternmul, istilah sekarang ternak Mulyono itu membela ijazah meet in pasar pramuka. Nah kira-kira begitu. Nah makanya hari ini sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah kejujuran dan sikap negarawan dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa ini. Karena kalau kita harapkan dalam penelusuran bukti-bukti misalnya ke pasar pramuka untuk mencari tempat dulu bikinnya, udah dibakar, dan ini agak susah aja di situ. Dan bakar-bakar ini kan
publik menduga kan kaitannya untuk menghilangkan jejak atau barang Betul, bukti. betul, Kita betul. tahu peristiwa KM 50 rest areanya dibakar. Di Kejagung ada penanganan kasus korupsi, Kejagungnya dibakar. Bakar gitu. Di Kementerian ATR, Kepala BPN ada kasus pagar laut, Kementerian ATR-nya Bakar. kebakar. Gitu. Itu yang kemudian publik mengaitkan jangan-jangan aksi terbakarnya Pasar Pramuka itu bukan terbakar tapi dibakar dalam kerangka untuk menghilangkan jejak kejahatan. Begitu. Oke. Nah, banyak orang yang saya sering dapat komentar ya di YouTube, di komentar-komentar YouTube, komentar-komentar sosmed ya. Ini apa sih untungnya kayak menggugat ijazah ini atau mengopinikan ijazah palsu ini, kira-kira nanti setelah mungkin ya kalau ketahuan bener palsu itu efek hukumnya gimana, Bung? Itu kan pertanyaan bodoh sebenarnya. Sama aja begini. Ada pencurian. Kemudian orang tadi mengatakan, apa sih pentingnya mencari pencurinya? Toh barangnya juga sudah hilang. Kenapa sih gak move on gitu? Dan memangnya kalau kasus pencurian barangnya udah hilang itu, pencurinya tidak harus ditangkap. Pencurian itu bukan sebuah kejahatan. Dan dampaknya apa? Nanti bagi pencuri yang lain akan gampang untuk mencuri gitu loh. Sehingga tidak ada keamanan bagi kita terhadap barang-barang kita miliki. Nah, ijazah palsu, pemalsuan dokumen itu kan 263, menggunakan dokumen ijazah palsu atau dokumen palsu 264 KUHP. Kemudian memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik itu 266 KUHP. Itu kan kejahatan. Lah motifnya sudah jelas, kita ingin menegakkan hukum agar tidak ada penjahat yang ke depan memalsukan lagi, walaupun ada aja, tapi kan paling enggak kita minimalisir gitu. Terus kita juga mau menyelamatkan hukum dan politik kita, jangan sampai nanti kontestasi politik ya calon kepala daerah lah, calon DPRD, calon DPR RI, calon menteri, calon apa, ijazahnya ngawur gitu loh. Itu dari sisi dampak preventif ya, pencegahan terhadap perilaku kejahatan. Dan dari dampak dari sisi penindakan ya, kalau terbukti harus ditindak Jokowi, harus diproses. Masa kalau terbukti mau kita diemin gitu. Nah, orang itu kadang hanya mengaitkan kalau terbukti kan dia nggak presiden lagi. Ilah, kalau memang presiden memang dia udah selesai. Tapi kejahatan ini kan nggak kemudian selesai kalau dia sudah selesai presiden, kejahatannya selesai kan enggak, tetap diproses. Dan yang kedua, kalau ternyata dia terbukti ijazah palsu kan berarti implikasinya pada seluruh fasilitas yang dia peroleh dari status dia menjadi mantan presiden, dia harus dihentikan. Ngapain kita ngasih rumah mantan presiden ijazahnya palsu? Ngapain kita ngasih uang pensiun mantan presiden ya ijazahnya palsu? Bahkan ngapain kita tempatkan dia di jabatan publik seperti menjadi Dewan Penasihat dan Antara kalau ijazahnya palsu? Jadi kompleks, jangan dianggap sederhana. Mungkin bagi orang yang motifnya materi, nggak ada untungnya, toh nggak dapat duit gugat-gugat. Nah itu kebiasaan dia membaca orang lain tuh pikirannya seperti dia, itu namanya etnosentris. Orang lain tuh kayaknya kayak saya deh, kalau saya melakukan sesuatu itu harus dapat duit. Orang lain dianggap juga begitu. Nah padahal nggak semua orang punya motif selalu materi. Masih banyak putra-putra dari bangsa ini yang berjuang itu motifnya untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan, menegakkan nilai-nilai atau value yang harus kita lestarikan seperti tidak boleh bohong dan seterusnya itu. Ya kalau semua urusannya dianggap materi ya nggak nyambung, nggak ada dampaknya. Kayak kemarin kemudian dituduh ada bohir di balik itu, lucu kan? Begitu diminta buktinya nggak ada, begitu diminta sumpah di bawah Al-Quran nggak berani. Kan hilang lagi itu sekarang. Jadi mereka itu nggak mau fokus untuk membuktikan ijazah Jokowi asli, tapi melipir kalau kata orang Jawa, berputar-putar mencari celah yang lain agar orang yang kritis ini berhenti atau diam untuk menyuarakan kebenaran. Gitu. Oke. Baik, terakhir Bung, kira-kira pesan apa nih agar rakyat tidak terus-terusan ikutan narasi tentang kebohongan yang dilontarkan oleh oknum dari pemerintah gitu. Gimana, Bung? Ya yang jelas kita itu kan
bukan hanya punya hak ya, sekaligus kewajiban untuk apa? Untuk menyuarakan kebenaran. Jadi satu sisi kita menyuarakan kebenaran itu hak, bahkan sisi yang lain itu adalah kewajiban. Sebab kalau kebenaran tidak ada yang menyuarakan dan kemudian muncul ya kedustaan merajalela, ya itu menjadi kewajiban kita semuanya. Gak bisa kita hanya diam, yang penting bukan kita korbannya, yang penting kita tidak terlibat, yang penting anak istri kita udah kenyang. Nah, itu namanya orang yang egois. Padahal ketika nanti ada bencana, musibah karena manusia ini banyak bohong, zolim, dan seterusnya, itu kan menimpa semuanya. Nggak hanya pada orang yang melakukan kezoliman, kebohongan, dan seterusnya. Jadi, ya ayo kita terus menyuarakan kebenaran. Nggak boleh kita kemudian diam, pasif, apalagi justru ikut-ikutan membungkam suara kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Dari dulu sampai hari ini, sampai kapanpun, kebenaran itu selalu menang. Kebatilan itu selalu kalah. Memang ada fasenya, sementara yang zolim itu diberi ruang, diberi tempat, seolah-olah dia tidak bisa dikalahkan. Ya, epos sejarah peradaban manusia untuk menunjukkan bahwa kezoliman itu pada akhirnya akan tumbang, walaupun sebelumnya merajalela luar biasa, ya kisah Firaun. Kurang apa kekuasaan Firaun? Sudah dia sudah mendeklarasikan diri sebagai Tuhan bahkan. Kekuasaan dia memang layak. Saat itu mungkin ukuran orang itu ya dianggap Tuhan. Jauh dengan penguasa hari ini yang nggak bisa apa-apa. Zaman itu dia sudah bisa bikin piramida. Coba teknologi apa yang bisa bikin piramida? Kalau hari ini pun bingung. Keren belum ada dulu. Teknologi teknik sipil sampai hari ini pun masih kebingungan gimana itu bisa dibikin. Bisa saja kemudian dia anggap dia hebat dan dia Tuhan. Tapi akhirnya apa? Tumbang juga. Padahal lawannya hanya siapa? Nabi Musa yang awalnya tukang gembala. Dan Nabi Musa melawannya juga cuma dengan suara kebenaran. Dia nggak punya pasukan, nggak punya senjata. Cuma ngomong. Cuma ngomong dia. Dan memang perintah dalam agama kita, agama Islam, itu dakwah itu ngomong. Menyampaikan yang hak, mencegah yang mungkar. Makanya disebut amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi jangan pernah khawatir, takut kalau kita menyuarakan kebenaran atau dakwah amar ma'ruf, nahi mungkar. Soal rezeki, sudah ada yang jamin ya. Jangan kemudian ngarang-ngarang bahwa rezeki itu kita yang nentukan. Yang nentukan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, justru kita harus membersamai siapa-siapa yang sedang berjuang ini untuk kita dukung perjuangan mereka bersama-sama agar negeri kita ini segera bangkit dari keterpurukan.